saya Feti di channel YouTube Orient Teknik, channel YouTube yang mengulas informasi dan juga edukasi seputar dunia teknik. Kali ini kita membahas apa ya? Kalau di konten-konten sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai kompresor, sekarang sama, kita juga bakal membahas kompresor. Yang sebelumnya kompresor piston, sekarang kompresor skru. Dan di video kali ini kita juga akan berbincang-bincang langsung kepada produk konsultan dari Yamaha. Dan spesial lagi, kita juga bakal ngetes langsung produknya. Penasaran? Makanya tonton terus video kita kali ini di O-Review, Orient Review. Nah Sobat Yamaha, di belakang Feti sudah ada kompresor skru. Kalau dilihat perbedaan dari kompresor piston tuh beda ya, karena dimensinya besar. Dan Feti juga nggak terlalu banyak tahu tentang kompresor skru ini. Makanya kita langsung aja berbincang-bincang langsung bersama produk konsultan dari Yamaha, yaitu Bapak Erwin. Silakan Bapak Erwin. Yeay, nggak Feti nggak sendirian ya. Selamat siang Pak. Siang. Oke. Sobat Yamaha, Feti mau wakil Sobat Yamaha nih, karena banyak yang belum tahu Pak mengenai kompresor skru ini. Ya. Yang biasa kita lihat tuh kompresor piston yang bentuknya itu kayak kapal selam ya Pak ya, tabung gitu. Nah, boleh dijelasin nggak Pak sedikit perbedaan antara kompresor piston dengan kompresor skru? Nah, jadi gini Sobat Yamaha, Feti, perbedaan kompresor piston dan kompresor skru itu ada pada cara kerjanya. Cara kerja dia menghasilkan udara. Jadi sesuai namanya, kalau kompresor piston itu dia menggunakan piston untuk dipompa masuk ke dalam tangki. Tapi kalau perbedaannya dengan kompresor skru itu dia menggunakan skru ataupun ulir. Tadi kan Bapak sudah sebutkan perbedaan antara kompresor piston dengan kompresor skru Ya, dari sistem kerjanya. Sistem kerjanya. Nah, ada nggak perbedaan selain dari sistem kerjanya? Jadi begini Sobat Yamaha dan Feti, karena adanya perbedaan sistem kerjanya ini yang menjadi perbedaan yang signifikan antara piston dan skru. Kalau kompresor piston yang tadi saya bilang sesuai namanya, dia kan pakai piston dan silinder. Dia akan ada gesekan antara piston dan silinder saat memompa udara atau mengisi udara ke dalam tangki. Nah, kalau skru ini dia yang tadi saya bilang sesuai namanya, dia menggunakan skru itu, kalau dibilang artinya ulir ya. Ulir itu ada dua buah ulir yang tidak bersentuhan atau tidak menempel. Jadi tidak akan ada gesekan antara skru female dan male. Jadi dia di dalam itu ada dua. Jadi kalau bisa kita bilang skru itu biasanya ada dua ulir, satu kita bilang male, yang satu kita bilang female. Jadi dari male dan female ini tidak akan menyentuh. Jadi karena dia tidak menyentuh, sehingga kompresor skru itu jadi heavy duty, jadi bisa tahan lama pemakaiannya dibandingin kompresor piston. Mungkin kalau yang Feti sering lihat itu kan kompresor piston biasanya di bengkel, di pinggir jalan gitu ya, ataupun cuci-cuci steam gitu kan. Itu biasanya mereka menggunakan kompresor piston juga sudah cukup, karena memang dia tidak terus-menerus. Tapi kalau sudah kelasnya industri, pabrik, karena dia perlu biasanya ada yang 24 jam non-stop pemakaiannya, itu memang kita rekomendasikan pakai skru. Itu memang sudah tidak ada lagi yang memakai piston. Nah, oke, paling itu. Oh, paling itu. Oke Pak, ada perbedaan lain nggak selain dari perbedaan piston atau skrunya? Selain tadi cara kerja dan pemakaian, yang pasti fiturnya dari skru dan piston pasti jauh berbeda, Feti. Ada Sobat Yamaha juga tahu, piston itu biasanya kita cuma colok ya, kalau pakai elektro, kita colok ke listrik atau kita nyalain pakai engine, udah dia mengisi kan. Kalau piston, kalau pakai engine ataupun pakai elektromotor ya, dinamo. Nah, tapi kalau skru itu selain dia juga memang bisa pakai engine dan pakai dinamo, tapi dia juga pasti dilengkapi dengan kontrol panel. Kontrol panel itu yang menjadi fitur unggulan dari skru perbedaannya. Karena dari kontrol panel ini kita bisa melihat nih dari maintenance-nya, dari kondisi si skrunya gitu ya, pengisiannya sudah berapa jam, terus tekanannya berapa, itu kita bisa kontrol dari kontrol panelnya. Jadi di sana banyak ada sensor-sensor. Jadi kalau memang dia sudah temperaturnya sudah tinggi, ini skrunya pasti akan otomatis berhenti sendiri. Ataupun kalau memang harus sudah jadwal penggantian oli, penggantian filter sudah menyentuh
waktunya yang sudah disetting, itu pasti dia muncul alarm di panelnya. Gitu. Jadi dilengkapi dengan panel ya Pak. Dengan jadi panel. Setiap komponennya bisa kita lihat dan kita maintenance di sendiri dari kontrol panel ini. Oke. Boleh kasih tahu nggak Pak, kontrol panel di sebelah mana? Nah, ini gini aja. Mungkin di belakang ini Patty juga bisa lihat nih. Ini salah satu screw kompresor, tapi modelnya kalau banyak di umumnya itu ada yang bilang trailer ataupun portable. Nah, trailer atau portable ini mungkin yang umum biasa dilihat itu di jalan raya ataupun di jalan-jalan tol ya, buat perbaikan-perbaikan jalan gitu ya. Nah, yang biasanya kalau lihat gitu, ini apa, itu barang apa ya, digandeng sama mobil gitu ya biasanya, atau digandeng sama truk. Nah, kalau screw ini sebenarnya enggak cuman yang portable seperti ini ya. Screw ini yang tadi saya bilang, screw itu banyak modelnya. Kalau buat industri, buat di pabrik, atau buat di ruangan itu bukan model seperti ini. Cuman karena sekalian kita di belakang ini kan kita ada yang portable, kita sama aja sistem kerjanya. Cuman ini perbedaannya memang dikhususkan untuk di luar ruangan. Oke, jadi ini dilengkapi dengan trailer. Nah, ini portable. Trailer. Oh, jadi ada beberapa tipe Pak selain ini. Ada banyak. Jadi screw itu banyak, Ati. Jadi ada yang ada tipe yang energy saving, untuk kalau biasanya di industri, di pabrik itu memang paling penting masalah energi. Karena kalau pemakaian energinya dia bisa saving 40%, biasa screw-screwnya Yamaha kita tuh biasanya energy savingnya sampai 30-40%. Jadi bayangin kalau kita pakai piston bayar tagihan listrik sekitar berapa puluh juta, dengan kita memakai screw itu pasti berkurang 30-40%. Tapi memang harga screw dan piston itu biasanya 2-3 kali lipat kompresor piston. Ya, tapi kalau memang untuk kelas industri mahal di awal itu nggak masalah. Tapi untuk jangka panjangnya itu kita lebih irit pastinya dibandingin kita memakai kompresor piston. Jadi untuk pelaku bisnis, pengusaha atau pabrikasi, dia harus tahu dulu nih kebutuhan kompresornya aja seperti apa. Apakah dia mau terus menerus atau cuman pemakaiannya hanya sedikit gitu ya. Jadi banyaknya pemakaian kompresor itu kita harus tahu dulu gitu. Nah, mungkin kita langsung aja saya jelasin yang ada di belakang kita ini, kompresor screw trailer type atau portable type. Yang tadi mungkin Patty tanyakan gitu, atau Sobat Yamaha penasaran, ini kayak modul-modul seperti ini. Nah, kebetulan kalau tipe yang model trailer ini kita modulnya analog. Oh, analog. Masih analog gitu loh. Tapi kalau yang model-model lain kita ada yang digital. Jadi tergantung, ada modulnya itu banyak lah. Tapi kalau untuk trailer nggak perlu yang digital dia. Nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Juga kan, gitu. Secara fungsinya sama gitu. Karena memang kalau di luar ruangan agak riskan untuk memakai yang model modul, karena kan ini hujanan, kepanasan, Patty, dan yang pakai juga banyak kan, usernya kan banyak orang gitu ya. Jadi pasti pilihannya kita mau yang simple aja. Di sini yang pertama kita lihat ada coolant temperatur. Nah, coolant temperatur ini untuk melihat suhu dari coolantnya tersebut gitu loh, temperatur coolant tersebut. Jadi kalau memang dia sudah panasnya melebihi, biasanya juga dia ada warning di situ. Nah, di sini juga kita bisa lihat oil temperaturnya, temperatur oli dari engine. Nah, di sini ada RPM, atau kita bisa ngelihat RPM engine-nya, RPM mesinnya, dan RPM screw-nya di sini. Dan di sini juga ada hour meter. Hour meter itu kita bisa lihat sudah berapa lama sih pemakaian penggunaannya gitu. Nah, selanjutnya kita di sini ada air pressure-nya, tekanan udaranya yang bisa dihasilkan dari screw kompresor Yamaha ini. Selanjutnya lagi di sini ada fuel level, udah pasti ini bahan bakar solar gitu. Karena ini menggunakan engine solar, jadi di sini fuel levelnya fuel level solar gitu. Nah, di sini warning dari, kalau memang ada warning dari kondisi temperaturnya tinggi, atau pressure olinya rendah, atau pressure olinya tinggi gitu kan, atau bahan bakarnya sudah mau habis, itu sudah ada di sini semua, sama stop delay. Karena kalau model ini dia begitu kita habis nyala, kita stop, itu nggak langsung mati, dia mesti cooling down sekitar 20 detik.
jadi ini warning semua ya Pak ya? Warning aja. Kalau merah baru itu ya, nyala ya? Kalau dia nyala berarti ada problem, ada masalah. Oke. Nah, ini power switch-nya. Nah, ini power switch-nya untuk on off-nya, untuk starting-nya di sini. Jadi mudah ya Pak? Ya. Oke. Kita mau lihat dari spesifikasi Yamaha screw portable ini. Yuk, langsung aja Pak. Yuk. Kita lihat. Penasaran. Oke, tadi kita udah bahas kontrol panelnya Pak. Terus tadi kan Pak Erwin juga mau bahas lagi review mengenai komponen yang ada di dalam. Tapi sebelum itu ada yang menarik nih Pak. Feti lihat ada tipe dari tapak samping si air compressor screw ini, yaitu ini tuh air compressor screw portable dengan tipe YMSP 185S. Nah, emang untuk air compressor screw ini yang portable ada berapa tipe sih Pak? Kita kurang lebih ada 7. Kita dari mulai 140 CFM sampai 920 CFM gitu. Jadi Yamaha ini kita punya ada sekitar 7 yang model portable ya. Jadi CFM itu udara yang bisa dihasilkan dari skru kompresor ini. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhannya yang memang banyak dan besar, pasti lebih yang di atas ini lagi nanti. Kalau ini kebetulan kita mau review yang tipe YMSP 185S. Oke, langsung aja nih Pak. Tadi tipe udah tahu, sekarang kita mau buka ada apa aja ini di dalam komponennya. Wah, ini tuh komponennya rapih banget ya Pak ya? Ya, ini compact banget ya, memang tipe YMSP 185 Yamaha ini yang jadi kita fokuskan dulu pertama dari engine-nya. YMSP 185 ini kita memakai engine Isuzu dengan tipe 4GB1. Nah, di sini ada engine diesel dengan kapasitas 40 kW dan di sini ada skrunya. Di sini skru yang menghasilkan udaranya. Terus ini filter udara untuk skru. Jadi untuk udara yang masuk dihisap untuk menghasilkan udara bertekanan, ini filternya. Nah, di sini juga ada filter dari engine, filter diesel engine-nya. Jadi pasti beda. Ini udara yang di filter dari untuk masuk ke engine, ini untuk ke skrunya. Nah, dan komponen selanjutnya lagi kita di sini ini untuk tangki bahan bakar solarnya. Oh ini? Ya, dengan kapasitas 60 liter. 60 liter. Tuh, dan kita lanjut ke sini. Ini di sini ada air coolant-nya. Jadi kalau sebelum kita menghidupkan atau memakai alat ini, kita harus cek dulu terutama juga dari coolant-nya atau pendinginnya. Di sini ada level full-nya, gitu kan. Dan di sini juga kalau kita lihat ada akinya atau baterainya. Nah, kita di sini juga ada lock untuk off. Jadi kalau memang pemakaiannya dalam jangka waktu lama tidak dipakai, ini kita harus offin aja di sininya. Di offin seperti ini. Memangnya kalau masih posisi on kenapa Pak? Menyebabkan apa? Nanti boros. Jadi connect terus dia gitu kan. Takutnya baterainya jadi nanti soak, ngedrop. Jadi sebelum kita, kalau memang kita tahu ini akan ditaruh di tempat di gudang ataupun tidak dipakai dalam jangka waktu lama, itu baiknya posisi tuas ini kita ke off gitu. Cukup memudahkan sekali ya Pak ya. Tuh. Cuma switch on off aja. Oke. Nanti kita mungkin ke sebelahnya karena untuk pengecekan sebelum pemakaian ada di sebelah juga. Jadi jangan hanya dari sisi sini aja, kita harus lihat lagi dari sisi di sebelahnya. Itu. Yuk kita ke sisi sebelah ya. Nah, oke Pak Erwin, di sebelah sisi kiri nih kita mau nunjukin apa? Oke, ini kita coba buka dulu ya sisi satunya. Nah, di sini ada beberapa bagian part-partnya lagi yang sudah kelihatan. Ini yang saya pegang ini namanya oil separator nih, Sobat Yamaha dan Feti. Yang tadi saya bilang skru itu memang menggunakan dua skru yang tidak bersentuhan. Jadi tapi dia harus ada pelumasan, yaitu di sini untuk memisahkan udara dengan olinya. Nah, oli yang dipakainya ini itu oli khusus skru. Jadi oli khusus skru. Nah, biasanya memang jangan menggunakan oli-oli merek lain ataupun oli-oli yang tidak direkomendasikan dari pabrikannya. Jadi kalau bisa penggunaan untuk oli skru itu bisa ditanya dari mereknya itu sendiri, yaitu Yamaha ini pasti nanti ada khusus lagi. Jadi jangan pakai merek-merek lain dulu. Pasti ada itu. Nah, di sini di bawah sini kita bisa lihat ada oil levelnya.
Jadi kalau memang di sini ada batas penuhnya fuelnya, jadi ini pastikan harus terisi sesuai, jangan sampai kurang gitu. Dan juga jangan sampai berlebih. Di sini ada level oil levelnya itu. Nah di sini juga ada filter olinya juga ada di sini berarti gitu kan. Di sini juga ada tekanan dari oil separatornya itu. Jadi nanti kita coba lihat aja, kita coba tes langsung, kita pemakaian kalau bisa. Nah biasanya skru portable ini tuh biasanya dipakai alat-alat pneumatik Betty atau Sobat Yama. Mungkin Sobat Yama penasaran ini biasanya dilihatnya di mana sih? Nah kalau mungkin Sobat Yama atau Betty biasa lihat di jalan ataupun di jalan tol ya, yang seringnya kita lihat itu biasanya untuk perbaikan jalan, karena dia ada untuk menghancurkan beton-beton yang sudah ada atau merapikan sebelum adanya perbaikan di jalan, itu biasa dicoba dihancurkan dulu gitu. Jadi kita mau langsung itu ya Pak, nah, kita coba tes ya? aja langsung cara pakainya seperti apa, biar Sobat Yama nggak penasaran, Betty juga nggak bingung kan, biasanya ngelihat kompresor piston ya kan. Ini kita coba yuk kompresor skru portable-nya. Yuk langsung aja Pak, kita coba. Oke, yuk. Nah Sobat Yama, kali ini kita mau langsung pengetesan untuk kompresor skrunya ke alat tools. Yang Bapak boleh jelasin nggak nanti kita mau pakai untuk apa, dan kompresor skru tuh biasanya digunakan untuk alat tools apa aja? Oke, jadi Sobat Yama, Betty, kita skru kompresor portable ini biasanya umumnya kan kita lihat tadi di jalanan ya, buat di perbaikan jalan tol atau jalan raya. Itu intinya kompresor ini biasanya dipakai untuk alat-alat pneumatic tools seperti jackhammer atau mesin bor. Pokoknya apapun alatnya, asalpun dia namanya pneumatic ya. Bahasanya mungkin Sobat Yama udah ada yang tahu namanya pneumatic tools. Jadi alat-alat yang penggeraknya pakai udara. Tuh. Nah, sekalian saya juga mau informasi YMSP 185S Yama ini kita ada 3 output keluaran dari skrunya sendiri dengan ukuran 3/4. Jadi bisa pakai 3 alat sekaligus gitu loh. Jadi misalkan mau buat jackhammer tadi atau bor gitu ya, ataupun cutting tools buat pemotong besi yang tapi intinya dia penggeraknya udara bukan listrik. Siap Nah, Pak, siap. Yuk, nah ada beberapa lagi poin yang tadi saya bilang. Ini selain di sini ada kontrol panelnya, ini juga kita infoin dulu sebelumnya, ini ada stop emergency stop ya. Emergency stop ini sama seperti emergency stop pada mesin-mesin lain. Intinya kita buat stop secara darurat. Jadi kalau memang ada kendala ataupun ada masalah, kita panik ya, kita tinggal pencet aja emergency stopnya gitu. Dia tinggal pencet tombolnya itu langsung stop. Oke, step pertamanya tadi kan kita sudah lihat dalamnya mesinnya ya, olinya sudah kita cek, air coolernya sudah kita cek gitu kan. Kita coba yang tadi saya bilang, kita coba di start, di on. Nah ini kan kalau kita on ini dia nggak akan menyala. Kenapa? Tadi karena yang kita untuk baterai atau untuk akinya kita masih posisi off. Nah kalau untuk pemakaian jangka lama kita harus offin. Nah sekarang kita offin dulu. Jadi safety ya Pak ya, Nah, kalau akinya nggak on dia juga nggak akan nyala. Oke, sekarang kita nyalain dulu akinya. Kita arahkan aki ke on. Kita posisinya posisi on. Oke, tadi akinya sudah kita switch on, sekarang baru bisa dinyalain ya Pak ya? Nah, kita posisi on. Nah ini low oil pressure, berarti masih pressure olinya masih rendah, nggak apa-apa bisa nyalain. Cuman kalau kondisi di high ya itu jangan dulu. Ini kita tinggal pencet start. Biasanya kalau diesel memang kita perlu 2-3 kali starting cranking kalau dari awal. Nyala mesinnya. Coolant temperaturnya masih di 40 derajat, oil temperaturnya masih 50, masih aman, RPM-nya di 15.000. Nah, dia kalau ngisi, karena ini kita tutup semua, jadi dia tidak akan keluar. Jadi RPM-nya masih tetap di sini. Jadi udara yang dihasilkan langsung keluar di dalam, jadi tidak mengisi.
Ini pressernya, ini fuel consumption-nya. Ya di sini hour meternya juga ada. Di sini tertulis masih 1,2 jam karena masih barang baru. Jadi udah siap nih ya Pak, langsung kita coba ya. Oke. Nanti kita coba ke jackhammer. Yuk. Yuk. Oke Sobat Yama, tadi kita udah sama-sama ngebuktiin bagaimana kehebatan dari air compressor screw yang kita langsung aplikasikan ke alat pneumatik jackhammer dari Tropik ya Pak ya? Ya, tadi juga Sobat Yama, Mafeti juga kita semua udah lihat kemampuannya, kekuatannya dari Yamaha screw air compressor YMSP 185 CFM ini nih. Tadi juga kita udah coba ke jackhammer Tropik ya, itu kita juga Tropik kita jackhammer. Jadi itu bisa digabungin dengan Yamaha screw portable ini. Jadi biasanya di jalan ataupun di tol itu biasanya buat ngancurin jalanan pakai jackhammer Tropik ini gitu. Okay. Dan pasti pasangannya dengan Yamaha YMSP 185 ini. Kompresor screw. Iya. Ya mudah-mudahan juga tadi berarti dari kita semua sudah jelaskan fiturnya, spesifikasinya, caranya. Dan langsung kita uji di jackhammer. Ya mudah-mudahan Peti dan Sobat Yamaha yang melihat video ini jadi bisa lebih paham, lebih mengerti dan tahu fungsi-fungsinya. Ya paling dari saya itu aja. Oke Pak. Oke Pak Erwin, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk informasi dari kompresor screw ini. Oke, tadi kita juga udah lihat ya hasilnya maksimal dan juga bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Baik Bapak Erwin. Dadah. Nah Sobat Yamaha, berakhir sudah kegiatan kita kali ini untuk membahas air compressor dari Yamaha kompresor screw. Oke, bagi kalian yang berminat ingin memiliki ataupun juga ingin bertanya-tanya lebih dalam mengenai air compressor screw dari Yamaha ini, langsung saja boleh komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Orient Teknik. Saya Feti pamit undur diri, sampai jumpa.